Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kembali lagi kita di channel Wijaya Training Center. Kesempatan ini kita mau bahas tentang hammer test pada beton. Jadi bagaimana kita melakukan hammer test pada beton untuk mengetahui mutu dari beton tersebut. Untuk referensi kita mau pakai SNI 03 4430 tahun 1997 tentang hammer test. Kita juga mau pakai ASTM C805 nomor 02. Jadi kita kombinasikan dua referensi ini untuk mendapatkan gambaran secara lengkap bagaimana melakukan hammer test. Seperti kita ketahui, pengujian beton itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu load test, di mana load test ini dilakukan di laboratorium, dan yang kedua, uji beton yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan alat hammer test. Jadi kita bisa lihat alatnya seperti ini untuk di lab dan di lapangan menggunakan hammer test. Sekarang kita mau bahas tentang hammer test. Jadi apa sih kelebihan hammer test? Jadi yang pertama, hammer test itu murah karena ya alatnya juga kecil, bisa dipakai, dia fleksibel sehingga pengukuran bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Dan yang keempat, pengujian dengan hammer test itu tidak merusak kondisi beton existing, jadi tidak melukai. Di samping kelebihan, hammer test juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah hasil pengujian itu dipengaruhi oleh kerataan permukaan, kemudian kelembapan beton yang akan kita tes, kemudian data hasil hammer test itu sulit divalidasi datanya. Terus kemudian yang ketiga, kehandalannya rendah, dan yang keempat, memberikan informasi mengenai karakteristik beton permukaan. Hammer test biasanya hanya menjadi indikator saja, jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang real sebenarnya. Nah, di sini ada deskripsi bagaimana hammer test itu bekerja. Tahapan hammer test itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan persiapan, dan yang kedua, tahapan pengujian. Pada tahapan persiapan, yang kita lakukan yang pertama adalah memastikan alat terkalibrasi. Ini sangat penting. Bagaimana kita bisa tahu alat itu sudah terkalibrasi? Tentu saja alat itu pasti punya stiker kalibrasi namanya. Dokumen kalibrasinya juga pasti ada. Kemudian yang kedua, memastikan bagian beton yang akan dites. Elemennya apa, balok, kolom atau plat, kemudian lokasinya dia di mana. Untuk plat dan dinding itu minimal tebal adalah 100 mm. Kemudian permukaan beton yang akan diuji harus padat, rata dan halus. Jika kasar, maka harus kita gosok dengan batu gosok atau gerinda. Permukaan yang akan dites itu harus kering. Kemudian beton yang akan dites tidak boleh terlapis dengan plesteran atau acian. Jadi kalau ada plesteran atau acian, dia harus kita chipping dulu. Kenapa? Hasilnya bisa jelek kalau plesteran dan acian masih ada. Kemudian menentukan titik tes. Nah, untuk kolom itu kita ambil 5 lokasi di daerah kolom yang akan kita tes. Nah, tiap lokasi itu harus ada 8 titik tembak, 8 titik yang kita tembak. Begitu pula dengan balok. Kalau balok itu 3 lokasi dengan 5 titik tembak. Kalau plat lantai, kita ambil 5 lokasi dengan masing-masing 5 titik tembak. Ini harus diperhatikan. Pengujian tidak diizinkan apabila di bawah permukaan beton itu terdapat batang tulangan dengan selimut kurang dari 20 mili. Itu tidak diperbolehkan karena hasilnya akan kurang akurat. Jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih dari 25 mm. Titik tembakan. Jadi titik tembakan tidak boleh lebih dari 25 mm.
Luasan area uji minimum adalah 100 kali 100 mm persegi. Jadi 10 kali 10 cm ya. Untuk tahapan pengujian, planger ditekan secara perlahan pada titik tembak yang sudah kita tentukan. Kita tetap menjaga kestabilan arah dari alat hammer dan kita tembak. Lakukan pengetesan terhadap masing-masing titik tembak yang telah kita tentukan sesuai aturan kita di awal tadi. Selanjutnya perlu diperhatikan pada saat pengujian bahwa posisi tembak kita terhadap beton uji itu mempengaruhi. Jadi ada posisi A, B, dan C yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini nanti berakibat pada grafik yang nanti akan kita plotting. Jadi nilai rebound itu ada di paling bawah. Nilai rebound itu kemudian kita tarik garis vertikal ke atas. Kita sesuaikan kita ada di posisi mana, apakah A, B, atau C. Kemudian kita tarik garis horizontal. Nah, itu untuk mendapatkan nanti nilai dalam satuan Newton per milimeter persegi. Setelah pembacaan, maka kita harus melakukan pelaporan. Nah, format pelaporan ini kami berikan sesuai ASTM C805 nomor 2. Jadi di sini diberikan tabel, kita tinggal isi saja terkait angka pantul. Angka pantul itu maksudnya 1 sampai 10 itu titiknya, titik-titik yang sudah kita ambil tadi. Kemudian untuk di bawah itu nomor lokasinya. Nah, ini report yang sudah diisi nomor lokasi dan berapa kali ditembak. Jadi dia sudah diplot dalam tabel. Nah, kemudian nanti akan dicari nilai rata-rata sigma R. Itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu nanti akan dikalikan dengan faktor koreksi sehingga mendapatkan R koreksi. Nah, R koreksi inilah yang nanti akan kita pakai sebagai angka mutu beton. Nah, faktor koreksi 1,03 itu dapatnya dari mana? Itu dari bacaan alat dibagi dengan angka kalibrasi Anvil. Jadi kalau kalibrasi Anvil 78, maka bacaan alat itu 80 dibagi dengan 78. Jadi nilainya 1,03. Itulah faktor koreksi pada